إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan cukup lama kita libur gitu ya, libur Ramadan karena ada daurah, dan setelah itu sampai sekarang ini sudah mendekati akhir Syawal ya, sudah hampir terakhir di bulan Syawal. Jadi cukup lama kita libur kajian di majelis ini ya, kajian rutin maksudnya, dan sekarang kita lanjutkan lagi kita dari tafsir Taisirul Karimir Rahman karya Syekh Nasir Sa'di, dan kita sampai pada surat An-Nisa ayat 39. Surat An-Nisa ayat 39. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, dan apa yang memberatkan mereka, apa yang menjadikan berat bagi mereka, apa yang menyakitkan mereka, mereka dapat kejelekan apa? Ya, madza alaihim lau amanu billahi wal yaumil akhir, seandainya mereka beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Diartikan bebas, apa mereka menjadi sengsara, apa mereka menjadi jelek, menjadi berat, jadi beban seandainya mereka beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan juga kalau mereka menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka di jalan Allah SWT. Apa mereka menjadi susah, apa mereka menjadi beban atau berat, atau menjadi tidak enak, menjadi sengsara kalau mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, menginfakkan rezekinya. Wa kana Allahu bihim alima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan mereka. Karena kita memang batasnya di ayat ini, mungkin kalau kita mendengarkan artinya nggak pakai diartikan, kalau kita paham apa sebelumnya kok seperti ini kan gitu ya. Kita mundur sedikit kalau gitu supaya lebih bahasa kita supaya lebih enak kita mundur sedikit, yaitu dari ayat 38, satu ayat sebelumnya walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas
Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan harta mereka ria'an nas, gitu. Tapi kepingin dilihat orang, untuk dipuji orang, riya di dalam infaknya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya tapi riya. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah di dalam menginfakkan hartanya. Enggak beriman kepada Allah dalam menginfakkan hartanya, maksudnya tidak ikhlas di dalam menginfakkan hartanya. Tidak karena menjalankan perintah Allah. Nah, tidak beriman kepada Allah di dalam menginfakkan hartanya, tidak ikhlas atau tidak karena menjalankan perintah Allah, gitu. Tapi menginfakkan hartanya karena kepingin dilihat orang, riya, kepingin dipuji orang, gitu. Wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman pada hari akhir. Maksudnya dalam menginfakkan hartanya tidak berharap kebaikan hari akhir, tidak berharap dibalas di akhirat. Jadi menginfakkan hartanya kenapa kalau gitu? Kepingin dilihat orang, dipuji orang, gitu. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan, dan siapa yang temannya adalah syaitan, fasa'a qarina, maka sungguh syaitan itu sejelek-jelek teman. Maksudnya alangkah jeleknya orang yang menjadikan syaitan sebagai teman. Kenapa? Karena syaitan itu adalah sejelek-jelek teman. Berarti yang menjadikan syaitan sebagai teman, dia sendiri jelek. Wa may yakun, dan siapa yang keadaannya, wa may yakun asyaitanu lahu qarinan, syaitan teman baginya. Siapa yang syaitan itu teman baginya, berarti dia menjadikan syaitan sebagai teman. Siapa yang menjadikan teman sebagai syaitan? Alangkah jeleknya orang itu. Gampangnya begitu. Kenapa? Gitu. Karena fasa aqarina, syaitan itu adalah sejelek-jelek teman. Nah, jadi alangkah jeleknya orang seperti itu. Orang jelek seperti itu seperti apa? Yaitu yang menginfakkan hartanya karena riya, tidak karena Allah, tidak karena balasan akhirat, tapi karena riya. Sesungguhnya itu teman syaitan, dan siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman, alangkah jeleknya orang itu. Kenapa? Karena syaitan adalah sejelek-jelek teman. Lalu ayat sekarang ini, wa madza alaihim law amanu billah, dan apa yang memberatkan, yang menjadikan mereka berat, yang menjadikan beban bagi mereka, lau amanu billah, seandainya mereka itu beriman kepada Allah. Maksudnya begini, gitu. Kenapa waktu berinfak kok riya, kok tidak karena Allah? Kenapa syaitan kok dijadikan teman? Apakah kalau beriman kepada Allah jadi berat, jadi susah, jadi sengsara? Maksudnya begitu di sini, gitu. Lau amanu billahi wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Nah, dikaitkan dengan infaknya tadi itu. Infaknya bukan karena Allah, bukan karena hari akhir, gitu. Nah, apakah kalau dia berinfak hatinya betul-betul berharap balasan di akhirat, apakah mereka jadi sengsara? Apakah mereka menjadi sakit, menjadi keadaannya jadi jelek? Nah, itu maksudnya di sini. Lah, kalau enggak, kenapa infaknya kok tidak ikhlas dan berharap akhirat? Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan betul-betul menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, penuh harap hari akhir. Nah, apakah kalau ini dilakukan mereka jadi sakit, jadi sengsara, jadi berat? Kan enggak, gitu. Wa kanallahu bihim alima, dan adalah Allah SWT maha mengetahui keadaan mereka. Karena kalau mereka menginfakkan hartanya ikhlas di jalan Allah, tidak ada yang tahu, tapi sesungguhnya Allah tahu. Kalau mereka menginfakkan hartanya karena berharap akhirat, tidak ada yang tahu, tapi Allah maha
mengetahui. Nah, apa susahnya, apa beratnya? Apakah ada yang menjadikan sakit kalau dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, kalau beramal ikhlas, berharap akhirat, dan betul-betul berkeyakinan Allah tahu. Allah tahu. Nah, itu di ayat ini. Ini adalah takkib dari ayat sebelumnya. Mereka itu kayak gini, alangkah jeleknya mereka. Gitu. Kenapa mereka tidak mau iman, tidak mau ikhlas, tidak mau berharap akhirat? Padahal kalau mereka beriman, ikhlas, berharap akhirat, mereka betul-betul dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan kebaikannya pasti akan dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah. Ini ayat yang sebagai kelanjutan dari ayat yang lalu, kita baca tafsirnya. Ayyu syai'in alaihim, apa sesuatu yang memberatkan mereka? Wa ayyu harajin wa masyaqqatin talhaquhum, apa ada kesulitan dan keberatan yang mereka temui? Lau hasala minhumul iman billahi, seandainya mereka beriman kepada Allah, alladzi huwal ikhlas, yang mana yang dimaksud beriman kepada Allah dalam amal adalah ikhlas. Adalah ikhlas itu. Beramal karena iman maksudnya beramal dengan ikhlas. Gitu. Wa anfaqu min amwalihim allati razaqahumullah, dan mereka menginfakkan harta mereka yang mana harta mereka itu adalah rizki yang Allah berikan pada mereka. Wa an'ama biha alaihim, Allah berikan nikmat kepada mereka. Fajama'u bainal ikhlasi wal infak, maka di ayat ini dikumpulkan oleh Allah antara ikhlas dan beramal, berinfak. Apa yang menjadikan berat bagi mereka, yang menjadikan beban bagi mereka seandainya mereka itu beriman dan beramal? Itu. Walamma kanal ikhlasu sirran bainal abdi wa baina rabbi. Nah, dan karena ikhlas itu rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ikhlas itu antara rahasia dan Tuhannya. La yatali'u alaihi illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Akhbar ta'ala bi ilmihi bi jami'il ahwal. Allah memberitahukan bahwa Allah tahu segala keadaan. Allah tahu segala keadaan itu. Misalnya begini. Loh ya berat kalau beramal, kalau berinfak terus enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat. Itu. Loh apakah Allah enggak lihat? Nah, jadi diberi takkib, apakah Allah enggak lihat? Allah kan melihat. Dan dilihat Allah itu lebih baik daripada dilihat orang. Diketahui oleh Allah lebih baik daripada diketahui orang itu. Nah, Allah kan kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu, dan ikhlas semata-mata karena Allah kan tidak ada yang tahu. Nah, diberitahukan oleh Allah di akhir, wa kanallahu bihim alima, dan Allah SWT Maha mengetahui keadaan mereka. Itu kelanjutan ayat yang lalu. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 40 sampai 42. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله sungguh Allah SWT la yazlimu mithqala dzarrah, tidak menzalimi sekecil zarrah pun. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim sekecil apapun. Ya. Kepada manusia Allah tidak zalim sekecil apapun. Tidak ada kebaikan manusia sekecil apapun yang sia-sia di hadapan Allah. Kalau sampai ada kebaikan hamba
meskipun sangat kecil di hadapan Allah sia-sia, berarti Allah zalim. Nah, Allah tidak zalim. Karena itu sekecil apapun kebaikan, tidak ada yang sia-sia. Dan Allah SWT juga tidak memberikan atau tidak berbuat atau tidak menghukum sedikit pun, tidak memberikan kejelekan sedikit pun, kecuali itu adalah karena kesalahan hamba. Kalau hamba itu tidak salah, terus diberikan kejelekan, diberikan hukuman, meskipun sangat kecil, berarti Allah zalim. Atau menghukum dengan yang lebih dari yang seharusnya, berarti Allah itu zalim. Tidak, Allah sama sekali tidak zalim. Kebaikan seorang pun tidak ada yang sia-sia. Dan apabila orang itu menerima kejelekan, hukuman, azab, itu adalah karena perbuatannya sendiri. Itu makna Allah SWT tidak zalim kepada seorang pun. Ya. Nah, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan kaitannya maha pengasih, maha penyayang dengan zalim dalam pembahasan tadi. Maha pengasih, maha penyayang, kalau hamba itu punya kebaikan, dilipat gandakan dengan sebesar-besarnya. Dilipat gandakan dengan sebesar-besarnya. Atau dilipat gandakan itu seukuran dengan keikhlasannya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Nah, itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kasih sayang Allah juga adalah yang berkaitan dengan amal lawannya. Apa itu? Kesalahan dan kezaliman hamba diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kasih sayangnya. Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha adil, Allah tidak zalim sedikit pun. Nah, dan tidak zalim sedikit pun berkaitan dengan balasan, Allah maha adil. Allah maha adil. Nah, itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, antum kan sudah sering mendengarkan taklim dari berbagai ustadz gitu ya. Anda tanya dulu sekarang. Yang bisa jawab, siapa aja nggak apa-apa. Ada hadis nanti di hari kiamat orang Yahudi, orang Nasoro, orang Yahudi dan orang Nasoro protes. Kenapa kebaikan mereka satu dibalas satu? Kemudian orang Nasoro kebaikannya satu dibalas dua, dan orang yang beriman kebaikannya minimal satu dibalas 10. Ada hadis seperti itu, dan kelanjutan hadis itu ada jawabannya. Tapi saya ingin bertanya kepada antum, apakah kalau orang itu punya salah dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan orang yang satunya lagi punya salah diampuni, apakah itu adil? Yang satu yang salah dihukum, yang satu yang salah diampuni. Apa itu adil? Pertanyaan yang kedua, yang satu kalau berbuat baik tidak dilipat gandakan, yang satu dilipat gandakan balasannya 2 kali, yang satu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Itu adil apa enggak? Apa jawabannya? Sekarang begini. Sekarang ini, kalau orang itu berbuat baik dibalas 10 kali lipat, langsung gitu aja. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang datang membawa kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih daripada itu. Itu adil apa enggak? Antum sudah sering mendengarkan taklim, maka harus menjawab pertanyaan ini. Itu adil apa enggak?
Nah, itu bukan adil, itu bukan bab keadilan. Itu bukan bab keadilan. Adil itu satu dibalas satu. Satu dibalas satu. Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman atas kebaikannya itu tidak adil. Tapi Allah SWT kepada hambanya yang baik itu kasih sayang. Kasih sayang gitu. Kalau hambanya yang beriman itu dihadapi oleh Allah dengan keadilannya, tidak ada seorang pun yang masuk surga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghadapi hambanya yang beriman tidak dengan keadilan, tapi dengan kasih sayang. Allah SWT adil, maha adil itu hanya pada bab membalas kesalahan hamba. Pada bab membalas kesalahan hamba tidak diampuni, enggak. Lah kenapa? Gitu. Karena keadilan Allah dihukum seukuran dengan kesalahannya. Nah, tatkala kesalahan hamba itu dihukum dengan adil. Tatkala kesalahan hamba itu diampuni itu bukan adil. Itu adalah kasih sayang. Antum harus ingat-ingat ya. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat-sifat Allah SWT, nama-nama Allah semuanya itu artinya menunjukkan sifatnya. Asmaul Husna semuanya itu ada artinya, dan artinya itu menunjukkan sifatnya. Artinya menunjukkan Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, diartikan dengan bahasa Indonesia Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan gitu toh ya, yang umum artinya, bukan tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama Ahlus Sunnah menafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim jelas. Beberapa kali juga disampaikan gitu. Nah, tapi dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu artinya, nah, berarti Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah. Maknanya apa? Maha Pengasih, Maha Penyayang itu adalah sifatnya. Setiap nama Allah ada artinya, dan artinya itu menunjukkan sifatnya. Nah, dan di antara nama Allah juga itu adil. Allah Maha Adil. Nah, dan makna pengasih penyayang beda dengan makna adil, tadi sudah antum dengarkan itu. Karena itu Imam Hasan Al-Basri tatkala ditanya tentang orang yang beriman mati membawa dosa besar, jawabannya insya'a ghafara lahu birahmatihi. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni dosa besar yang dibawa mati oleh orang yang beriman itu. Insya'a ghafara lahu birahmatihi. Apabila Allah menghendaki, Allah ampuni karena kasih sayangnya kepada hamba yang beriman. Wa insya'a adzabahu bi'adlihi. Dan jika Allah menghendaki, Allah azab orang yang beriman mati membawa dosa besar itu, Allah azab karena keadilannya. Nah, lalu Wasil bin Atha tatkala menanyakan seperti itu tidak mau menerima jawabannya, bahkan membantah imamnya Imam Hasan Al-Basri itu dengan mengatakan, bahkan gitu, dikatakan oleh Wasil bin Atha gitu, kalau terjerumus ke dalam dosa besar maka imannya batal dan dia berada di manzilah di antara dua manzilah, dalam kedudukan di antara dua kedudukan. Maksudnya apa? Keluar dari Islam dan dia berada di satu kedudukan yang bukan Islam karena keluar dan juga tidak kafir. Nah, dan kalau dia mati ya, membawa dosa besar di neraka selama-lamanya, lalu diperintah atau diusir dari majelisnya, i'tazilnya, akhirnya menyingkir dari majelisnya dan akhirnya membuat majelis sendiri dan akhirnya jadi firqah tersendiri, yaitu firqah Mu'tazilah. Kita kembali ke ayat kita. Ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah tidak zalim sekecil apapun.
Tidak zalim sekecil apapun, tadi kita sudah sampaikan, tidak zalim sekecil apapun, kebaikan hamba sedikit pun tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Pasti akan dibalas oleh Allah. Bahkan dengan kasih sayangnya akan dibalas yang berlipat. Ya. Karena itu kelanjutannya, makna yang kedua, dan Allah tidak akan menghukum kecuali dengan kesalahan hamba. Kalau nggak salah dihukum, atau salah sedikit dihukum berlipat, itu namanya tidak adil. Itu namanya zalim. Nah, Allah tidak zalim sedikit pun. Wa intaku hasanah, dan jika ada amalan hamba itu baik, yudha'ifha, Allah lipat gandakan. Ini bukan adil, tapi ini adalah kasih sayang. Kasih sayang. Gitu. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan dari dirinya, dari sisinya pahala yang sangat agung. Gitu. Kalau hamba itu punya amal baik, gitu, dilipat gandakan oleh Allah dan didatangkan oleh Allah balasan yang sangat agung. Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada orang yang beriman dan beramal. Gitu. Dan masih ada kaitannya dengan ayat yang lalu. Ayat yang lalu diawali, yang kita mundur satu ayat itu, bahwa orang yang tidak baik itu menginfakkan hartanya tapi tidak karena Allah, tidak karena balasan akhirat. Lah terus karena apa? Karena kepingin dilihat orang, dipuji orang. Dan orang yang seperti itu adalah temannya setan. Dan alangkah jeleknya orang seperti itu. Lalu ayat berikutnya, apa yang memberatkan dia seandainya dia mau beriman dan beramal yang baik? Beriman kepada Allah, yaitu beramal dengan ikhlas, beriman pada hari akhir, beramal berharap kebaikan akhirat. Apa yang memberatkan baginya seandainya begini? Lalu ayat berikutnya atau kelanjutan ayatnya, siapa yang punya kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah dengan balasan yang sangat besar. Lalu di ayat ini gitu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa, maka bagaimana keadaannya nanti di hari kiamat, idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, apabila setiap umat Allah hadirkan saksi, dan saksinya yang nomor satu pada setiap umat adalah rasulnya, rasul masing-masing. Wajibna bika, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad SAW, ala haulai, kepada mereka, syahidan, sebagai saksi. Bagaimana tatkala setiap umat nanti dibangkitkan oleh Allah, lalu didatangkan oleh Allah saksinya, dan saksi yang pertama itu adalah rasulnya masing-masing. Rasulnya dulu menyampaikan begini, Allah SWT minta pertanggungjawaban gitu, dan ada saksinya, dan saksinya adalah rasul. Iya, dulu rasulnya didustakan, rasulnya jadi saksi gitu. Ayat Allah didustakan, rasulnya jadi saksi. Mereka menentang, rasulnya jadi saksi. Nah ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan hakimnya adalah Allah SWT yang maha perkasa, yang azabnya sangat pedih seukuran dengan kedurhakaannya, ya, dan hakimnya maha mengetahui segala-galanya. Nah, keadaannya seperti itu kira-kira seperti apa? Bayangkan kalau seandainya, membayangkan yang kecil saja, seandainya di dunia ini ada orang yang durhaka di hadapan raja gitu, lalu didatangkan di hadapan raja, dan rajanya yang langsung jadi hakim. Terus saksinya siapa? Saksinya yang betul-betul dulu berhadapan dengannya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Hari itu, yauma idzi,
yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula. Semua orang yang kufur kepada Allah, semua orang yang durhaka kepada Rasulnya, semuanya yawad, betul-betul mengharapkan lau tusawwa bihimul ard, seandainya lebur jadi tanah, rata jadi tanah, keserap tanah. Wah, bayangkan luar biasa. Wah, ini waktunya tahkim di hadapan mahkamah dan azabnya sangat pedih. Tidak ada lain harapan kecuali wah, alangkah enaknya seandainya betul-betul keserap, lebur jadi tanah, enggak jadi apapun. Itu di hari kiamat yang sangat mengerikan itu. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditsa, dan tidak dibutuhkan lagi, tidak diinginkan lagi menyembunyikan keadaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Seandainya mereka waktu itu lebur jadi tanah, maka sudah tidak perlu lagi berbohong kepada Allah. Yaktumunallaha haditsa, menyembunyikan kepada Allah pembicaraan. Nah, apa maksudnya? Bahwa orang-orang kafir dan orang yang durhaka nanti di hari kiamat itu maunya, kepinginnya adalah bohong, kepinginnya menutup-nutupi, tapi tidak bisa gitu. Tapi tidak bisa itu. Wah, seandainya jadi tanah saja. Seandainya jadi tanah saja, misal di akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba, alangkah enaknya kalau jadi tanah saja, lebur jadi tanah. Kenapa? Enggak usah dimintai pertanggungjawaban, enggak usah jadi manusia. Di sini lautu sawwa bihimul ard wala yaktumunallaha haditsa, dan tidak perlu lagi menyembunyikan keadaan, menyembunyikan kenyataan atau amalannya dulu di hadapan Allah. Kenapa? Mereka menginginkan supaya ya kesalahannya itu tertutupi, tapi ternyata tidak bisa ditutupi. Kenapa? Karena semuanya bahkan jadi saksi. Semuanya, bahkan anggota badannya sendiri jadi saksi. Tangannya tatkala dimintai pertanggungjawaban, kakinya jadi saksi. Tatkala orang itu dimintai pertanggungjawaban, seluruh kulitnya, seluruh jasadnya jadi saksi. Misal firman Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup mulutnya, yang berbicara mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau tangannya yang ditanya, tangannya yang berbicara. Itu. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada Allah adalah tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya jadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang dikerjakan. Itu. Nah, dan di ayat yang wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan orang itu akan berkata kepada kulit-kulitnya sendiri, kenapa jadi saksi atas perbuatan kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit-kulitnya sendiri menjawab, yang menjadikan kami berbicara adalah Allah, yang menjadikan segala yang berbicara bisa bicara. Bahkan belahan bumi pun berbicara sebagai saksi, fulan itu berbuat begini di sini, baik maupun jelek. Sebagaimana tafsir Rasulullah SAW tatkala menafsirkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin, pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, bumi itu menceritakan berita-beritanya. Salah satu tafsir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW gitu, tahukah kalian itu bicaranya bumi tatkala bumi itu menceritakan berita-beritanya, yaitu berbicara fulan itu berbuat begini di sini, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. Nah, semuanya akan jadi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddu
alladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditha. Yukhbiru ta'ala, kita baca tafsirnya. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala menghabarkan an kamali adlihi wa fadlihi, atas kesempurnaan keadilannya dan keutamaannya. Allah Maha Adil. Tadi kita sudah paham, tidak zalim itu adalah Maha Adil. Bahkan sifat salbiyah Allah, sifat Allah tidak zalim, itu menafikan sifat zalim dari Allah dan sekaligus mengandung makna lawannya secara sempurna. Allah tidak zalim, lah terus Maha Adil, maksudnya begitu. Nah, Allah SWT menghabarkan keadilannya yang sempurna dan keutamaannya yang sempurna. Allah maha mulia, maha pemurah, maha utama itu. Wa tanazzahahu amma yudadu dzalika, dan Allah mensucikan dirinya dari lawan adil dan lawan maha utama. Lawannya adil, zalim, Allah maha suci dari sifat zalim. Lawannya utama, jelek, kurang, salah, Allah maha suci, bersih dari kekurangan, kesalahan dan kejelekan. Ya. Minadz-zulmi al-qalili wal katsir, ya. Dari kezaliman sedikit maupun banyak, Allah maha suci dari kezaliman. Faqala innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, maka Allah berfirman, sungguh Allah tidak zalim sekecil apapun. Yungqisuha min hasanati abdihi, maksudnya Allah tidak zalim sedikit pun, maksudnya tidak mengurangi sedikit pun dari kebaikan hamba. Au yaziduha fi sayyiatihi, atau makna Allah tidak zalim sedikit pun, tidak menambah sedikit pun dari kejelekan hamba. Kalau kebaikan hamba ada yang dikurangi, berarti Allah zalim. Nah, Allah tidak zalim sedikit pun. Kalau kejelekan hamba ada yang ditambah oleh Allah, berarti Allah zalim. Nah, tidak ada yang ditambah sedikit pun, Allah tidak zalim sedikit pun. Kama qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, ia akan lihat catatannya, ia akan tahu balasannya, dan balasannya dilipat gandakan, sehingga ia betul-betul merasa sepenuhnya bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya yang baik. Gitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, ia juga akan lihat catatannya, dan kalau ia dibalas dengan adil, maka ia betul-betul mantap bahwa Allah tidak zalim sedikit pun. Wa in taku hasanatan yudhaifha. Karena itu di ayat ini, dan jika yang dimiliki oleh hamba itu kebaikan, Allah lipat gandakan. Dan itu adalah keutamaannya, keutamaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ai ila asyrati amsalha ila aktsar min dzalik. Dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. 700, bahkan bisa lebih dari 700. Bihasabi haliha wa naf'iha, tergantung keadaan amal atau manfaatnya amal. Wahala sahibiha, dan tergantung keadaan pelaku amal. Ikhlason wa mahabbatan wa kamalan, yaitu waktu melakukan, pelaku kebaikan ini waktu melakukan, dilihat keikhlasannya, dilihat melakukannya dengan mahabbah atau enggak. Melakukan amal dengan mahabbah maksudnya apa? Taat kepada Allah didasari dengan mahabbah. Wa kamalan, dan taatnya kepada Allah taat dengan kesempurnaan. Kenapa taat dengan sempurna? Karena khauf wa raja. Jadi melakukannya dengan mahabbah, dan kalau amal itu dilakukan dengan dasar mahabbah, maka amal itu jadi ringan. Bahkan yang berat pun jika dilakukan dengan senang, yang berat itu akan jadi ringan. Diperhatikan, ini dasar di dalam segala kebaikan, dasar iman, dasar ibadah, dasar segala kebaikan itu
adalah 3. Yang pertama adalah mahabbah. Jika kebaikan itu didasari dengan mahabbah, maka akan ringan kebaikan itu. Yang berat pun akan jadi ringan. Sekarang contoh yang berat jadi ringan. Kalau kita bermain sampai keringat, sampai ngos-ngosan, itu menunjukkan berat. Ya, tapi senang apa enggak? Ringan apa enggak? Kenapa ringan? Karena yang berat ini dilakukan dengan rasa senang. Dan yang paling menyenangkan jiwa Rasulullah itu adalah salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang paling menyenangkan. Nah, kenapa? Merasakan nikmatnya salat. Merasakan nikmatnya puasa, merasakan nikmatnya baca Quran, merasakan nikmatnya ibadah. Dzaqa halawatal iman, dan segala ibadah itu adalah iman. Dan merasakan manisnya iman. Nah, kalau ibadah itu didasari dengan mahabbah, maka akan jadi ringan. Kalau didasari dengan penuh harap, didasari dengan rasa takut, maka ibadah itu akan dilakukan dengan sesempurna mungkin. Wah, kalau tidak sempurna nanti tidak diterima oleh Allah. Penuh harap diterima, bagaimana supaya jiwa penuh harap diterima itu sempurna, melakukannya dengan sempurna. Takut kalau tidak diterima, akhirnya berupaya maksimal, tidak ada sedikit pun kekurangan dalam usahanya. Itu yang diinginkan. Nah, apabila ibadah itu didasari dengan mahabbah, roja dan khauf, maka ibadah itu pasti sempurna dan akan merasakan nikmatnya ibadah. Iman itu pasti sempurna, dan iman itu pasti sempurna gitu. Intinya seperti itu. Nah, dan sesungguhnya surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung, itu juga membahas tentang dasar ibadah itu adalah mahabbah, khauf dan raja. Nah, faman ya'mal wa in taku hasanatan yudha'ifa, jika yang dimiliki hamba itu kebaikan akan dilipat gandakan, ai ila asyrati amsalha ila aktsar min dzalika bihasabi haliha wa naf'iha wa hali sahibiha ikhlasan wa mahabbatan wa kamalan wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan datangkan dari sisinya pahala yang sangat agung, ai ziyadatan ala thawabil amal, ditambah oleh Allah lebih dari balasannya amal, binafsihi, dari dirinya, minat taufiqi li amalin ukhar, ya, diberi taufik oleh Allah jiwanya untuk beramal-amal lagi yang lain, wa i'ta'il birril katsir, dan diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah, wal khairil aziz, dan kebaikan yang sangat mulia. Nah, itu yang kita baca dari kelanjutan ayat, dan insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.